Garuda memanggil dan pemain-pemain yang dipanggil oleh Coach Sinteyong masih bisa dibilang 97% masih sama dengan pemain-pemain langganan timnas sebelumnya. Sejauh mana sih skuad ini bisa bertanding di laga kancah Asia? Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Akhirnya PSSI telah resmi memanggil pemain-pemain yang akan dibawa TC di Turki ya. Semua pemain bisa dibilang adalah pemain langganan timnas, bukan muka baru, kecuali mungkin Justin Habne, yaitu pemain keturunan baru yang jelas ini adalah dampak yang bagus bagi timnas, nambahnya kekuatan baru yaitu Justin Habne. Terus masih dengan perdebatan-perdebatan yang mungkin tidak akan pernah selesai selama pemain ini dipanggil, masih dipanggilnya Dendi, Sulistiawan, dan Dimas Derajat, dan tidak dipanggilnya Nadeo, digantikan oleh Syahrul Trisna. Padahal kalau dari segi head to head seharusnya Nadeo lebih layak, walaupun kita tahu Nadeo kemarin memang bermain underperform ya saat kualifikasi Piala Dunia. Tapi secara head to head dan performa di liga seharusnya Nadeo lebih layak dibandingkan Syahrul Trisna gitu kan. Kalau Hernando dan Noyandi ya itu kan udah biasa juga gitu kan. Dan juga tidak dipanggilnya si pemain serba bisa Ahmad Irianto, pemain asal Persib Bandung. Kenapa? Karena bukan nggak mau, tapi karena Ahmad Irianto memang sedang mengalami cedera. Dia juga beberapa pertandingan tidak main di Persib Bandung. Bagi saya, ini jelas satu, bisa dibilang kerugian bagi timnas, walaupun Ahmad Irianto tidak terlalu menjadi pilihan utama di timnas Indonesia. Tapi terbukti, yang pertama Ahmad Irianto adalah bisa bermain sangat bagus di beberapa posisi. Pernah bermain sebagai wingback, sebagai stopper, sebagai back, sebagai lini tengah gelandang, pernah. Dan itu ditampilkan oleh Ahmad Irianto bagus. Jelas, pemain yang seperti ini adalah pemain yang sangat dibutuhkan oleh sebuah tim. Karena jika ada salah satu pemain cedera, sementara pelapisnya kurang baik atau mungkin tidak ada, Ahmad Irianto itu bisa menjadi sebuah opsi gitu. Ditambah juga Ahmad Irianto terbukti juga bisa menjadi opsi ketika gelandang-gelandang timnas sedang underperform. Kita tahu kemarin Mark Klok sedang kurang baik, Kiki Kambuaya sedang kurang baik, diplotlah seorang Ahmad Irianto di lini tengah dan terbukti bisa lebih baik permainannya. Jelas ini sebuah kerugian juga. Dan juga di lini serang, ya Dendi dan Dimas kita udah tahu sekarang udah jarang banget bermain di Liga Indonesia ya. Menjadi pilihan utama bagi Persikabo dan Bayangkara karena memang lini serang ini sangat tergerus oleh para pemain asing. Kita akui kalau Coach Sinteyong memang mempunyai visi, mempunyai penilaian yang lebih. Tapi jika seandainya kita boleh sedikit memberikan apa ya, semacam penjelasan lah gitu ya. Ini mungkin semacam penjelasan head to head dari saya. Jika dibandingkan Dimas dan Dendi Sulistiawan, jelas Stefano Lillipali seharusnya lebih layak untuk masuk. Kenapa? Karena head to headnya di antara tiga pemain ini untuk di Liga jelas Lillipali lebih baik dengan Borneo-nya sekarang, bukan karena Borneo-nya ada di peringkat 1, tapi karena emang Lillipali bermain lebih bagus jika di head to head kan dengan Dendi dan Dimas. Tapi lagi-lagi Coach Sinteyong dan staf pelatihnya mempunyai pemikiran yang berbeda, mempunyai cara pandang yang berbeda dalam memilih pemain, sehingga menurut pelatih Coach Sinteyong dan tim stafnya menganggap Dimas atau Dendi lebih layak dibandingkan Pano ada di timnas. Mari kita berikan dukungan dan tentunya doa serta mungkin kritikan-kritikan yang bagus bagi timnas siapapun pemainnya yang memang dipanggil oleh Coach Sinteyong. Dan timnas Indonesia akan berlaga di Piala Asia, dan sebelum itu akan TC dulu di Turki dan akan mengalami beberapa laga uji coba, yaitu 2 kali melawan Libya dan melawan Iran. Akan seberkembang dan semelangkah sejauh mana sih timnas ini di Piala Asia? Apalagi kita tahu Piala Asia ini berat grup Indonesia ini karena di dalamnya ada Jepang, ada Irak yang udah jelas kita kemarin habis oleh Irak di kualifikasi Piala Dunia, dan ada juga Vietnam yang harus kita akui walaupun Vietnam berada di Asia Tenggara sama seperti kita, tapi kemampuannya di Asia bisa dibilang cukup diperhitungkan gitu.
ini akan menjadi salah satu bahan evaluasi sekaligus bahan uji coba sejauh mana timnas Indonesia bisa berkembang. Dan tentunya mungkin di tahun depan kita akan mempunyai timnas yang bisa dibilang lebih kuat. Karena kita tahu ini udah disebutkan juga oleh Pak Ketum Erick Thohir, PSSI sekarang sedang membidik dalam tanda petik pemain keturunan Tom Haye. Kita udah tahu juga kan Tom Haye kayak gimana pemainannya. Ada juga Radna, ada juga Jai Ijes gitu. Bahkan sedang berusaha mungkin melobi-lobi Kevin dan Emil Audero. Walaupun Kevin dan Emil kita tahu ini agak susah ya, karena memang mereka pemain grade A++ banget gitu. Tapi sedang dicoba untuk didekati. Tapi seenggaknya jika Jai Ijes, jika Radna nanti dan juga Tom Haye seorang lini tengah berhasil bergabung dengan timnas, jelas bisa dibilang kita mempunyai permainan yang akan lebih bagus. Sekarang permainan keturunan-keturunan itu memang difokuskan atau mungkin didapatkan yang mempunyai persetujuan yang sama antara pemain dan PSSI dengan timnas sendiri adalah pemain belakang. Di lini belakang kita mungkin tidak terlalu tidak terlalu sedikit mempunyai pemikiran yang lebih lah gitu, karena bisa dibilang lini belakang udah cukup. Ada Jordi Amat, ada Elkan Bagot, ada Justin Habna juga sekarang yang udah bergabung, Rizky Ridho walaupun pemain asli yang dididik di dalam negeri, tapi dia mampu bersaing dan mampu berkolaborasi bagus dengan para pemain keturunan. Dan juga di sisi kiri kanan ada Shane Fatinama, ada Sandy Walsh. Kita harus akui kalau lini tengah dan lini serang timnas Indonesia itu memang kurang, dan adanya Radna nanti, adanya Tom Haye nanti, ini akan menjadi satu hal yang bagus untuk lini serang dan lini tengah timnas Indonesia ya. Dan juga ada salah satu penjaga gawang yang sekarang bermain di Liga Amerika yang sedang dicanangkan akan bergabung dengan timnas Indonesia. Ini layak ditunggu nih, karena di tahun nanti kita sepertinya akan mempunyai banyak pemain keturunan. Mari kita bahas lagi sepak bola Indonesia dan lainnya. Assalamualaikum.